pemakingan langsung ke toko-toko buah yang terkenal, langsung ke Vita Mall juga. Intinya harus ya memenuhi syaratnya, harus melonnya benar-benar bagus. Nah, bentuknya juga bagus, langsung tingkat kemanisannya juga harus lebih bagus. Kalau awal penanaman sih paling tinggi 500 ppm ya. Kalau sudah mulai berbuah ini, mulai bertumbuh tinggi, itu biasanya masa pertumbuhan itu nyedotnya nutrisi itu lebih cepat, nyedot air juga lebih cepat, jadi nutrisinya berkurang. Kita sore harus kita tambah ppm-nya atau nutrisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalsofam, petani milenial hidroponik, melon hidroponik dari Desa Kalurip, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Saat ini saya tanam jenis melon golden aroma dari Knop Used. Karena melon golden aroma itu rasanya lebih manis dan dagingnya itu kriuk, rasanya itu lebih kriuk dan lebih bagus. Untuk saat ini masih di daerah Purwokerto, Banyumas, dan di daerah Cilacap, karena metode hidroponik itu lebih mudah perawatannya dan pemupukannya juga lebih irit daripada dibandingkan di lahan terbuka. Mulai awal ya sudah ada, mulai dari 3 tahunan pas akhir Corona. Pernah sih nyoba cuman berapa pohon saja pakai sistem hidroponik, tapi jenisnya media pakai polybag, gas pakai paralon. Dari fase vegetatif itu kita mulai dari fase vegetatif. Untuk jenis melon golden aroma itu biasanya perawatannya mudah. Kalau kita kasih nutrisi ya sekitar awalan itu, kalau masa fase vegetatif sekitar 500 ppm lah. Untuk pertama dari awalnya benihnya kita rendam dulu 1 hari 1 malam dengan air. Pertama kita rendam dengan air hangat atau kuku, baru kita kemudian 1 hari 1 malam baru kita angkat dari air, kita tiris, langsung kita bungkus dengan tisu. Kemudian harinya 1 hari lagi mulai keluar bakal akarnya sedikit lah, sudah mulai kelihatan tunasnya sedikit, itu baru kita semai, tergantung kita mau pakai media kokopit atau mau pakai rockwool. Kalau sudah semai, kita taruh yang di tempat yang nggak kena sinar matahari dahulu. Kalau sudah mulai keluar semua bakal jambahnya itu pada melon itu, baru kita keluarkan lagi ke tempat yang kena sinar matahari. Kalau dari saya pakai kokopit. Kalau memilih kokopit karena itu proses pertumbuhannya itu, pengeluarannya benih itu lebih cepat dan lebih banyak yang jadi. Kalau pakai rockwool itu kadang-kadang ada yang rockwool yang ada yang keras, jadi kan harus kita bantu pengeluaran bakal tanamannya itu agak kadang-kadang banyak yang rusak. Kalau sudah 10 hari dari tempat semai, kita pindah langsung ke paralon yang di greenhouse yang sudah siap kita tanami. Ya, untuk sistem ini airnya tetap ngalir 24 jam. Iya, pakai nutrisi ya. Untuk nutrisinya ini pakai nutrisi racikan sendiri. Bahan-bahannya itu dari Kalnit, MKP itu dari Merauke, langsung MKP, MAP, SOP, Vitaflex, Mag-S, langsung itu FDH itu ya. Cara penggunanya, untuk kalau sudah diracik itu setiap pekatan ukuran pekatan 1 paket yang untuk itu biasanya untuk satu paket ukuran air 5 liter air baku dicampur dengan air 5 liter. Pekatan itu yang pekatan A sama pekatan B, iya, dicampur khusus di drum penampungan. Itu bisa ditambah, kalau pagi dikasih, sore bisa ditambah untuk menstabilkan berapa ppm-nya. Kalau awal penanaman sih paling tinggi 500 ppm ya. Kalau sudah mulai berbuah ini, sudah mulai bertumbuh tinggi, itu biasanya masa pertumbuhan itu nyedotnya nutrisi itu lebih cepat, nyedot air juga lebih cepat, jadi nutrisinya berkurang. Kita sore harus kita tambah ppm-nya.
atau nutrisinya. Biasanya kalau masa pertumbuhan itu cepat, jadi kita perlu penambahan. Kalau golden aroma 80 hari sudah panen. Tetap ada pencegahan, kita penyemprotan setelah tanam harus ada 2 hari penyemprotan. Untuk pencegahan hama, untuk pencegahan kutu kebul kita pakai obat demolis, dan untuk daun busuk daun atau kersak itu biasanya kita pakai Ridomil Gold untuk pencegahan. Dosisnya untuk satu tangki ukuran 15 atau 16 liter itu untuk demolis 1,5 tutup, untuk Ridomil 1,5 sendok. Itu tergantung kalau terdapat pada tanaman ada gejala-gejala daun busuk atau busuk batang, itu kita lakukan penyemprotan 2 kali sehari. Iya, dilakukan pemotongan tunas air. Kalau tunas air biasanya dilakukan sebelum buah keluar, itu tunas air bagian bawah. Yang ini kan harus dipotong ini kan. Ini sudah dipotong. Kita kalau mau dibuahkan berarti dibuahkan ke di atas 7 dan nomor 7 dan 8 berarti di ruas 7-8 berarti yang keluar tunas airnya yang di bawahnya harus kita buang. Pemotongan fungsinya untuk mengurangi supaya tunas air yang khususnya yang di bagian bawah itu supaya untuk cepat pertumbuhan batangnya lebih besar, dan juga untuk pemilihan bakal buahnya nanti yang dibuahkan di atas yaitu di 7 dan 8. Jadi yang di bawahnya kan kita harus dibuang. Untuk pemilihan buah kita nunggu buahnya sampai sebesar telur ayam baru kita pilih. Contohnya kalau sudah keluar buahnya, kita kan buahnya banyak, baru kita sisain 3 atau berapa. Kalau sudah sebesar telur ayam berarti kita pilih yang paling bagus di antara ruas 7, 8, 9. Kalau foto yang ada di ruas 7 bagus, kita pilih yang nomor 7. Kalau ada yang di 8 bagus, kita nomor 8 yang paling bagus. Itu karena yang di paling bagus buah melon golden aroma itu di kisaran 7, 8, 9. Ya 2 sih bisa ya, cuman supaya ya perawatannya lebih mudah dan efisien, maksimal ya. Buahnya juga biar maksimal besarnya. Biasanya mulai pagi bisa itu pemotongan ruas batang buahnya bisa menghasilkan busuk batangnya. Itu biasanya itu yang penting alat pemotongnya, guntingnya itu harus steril. Oh iya, alat tipnya ya itu ya dipotong bisa pagi supaya ya jangan terlalu pagi lah, sekitar jam 7 atau berapa, karena belum sinar matahari belum terlalu panas lah. Lalu kita tipnya harus ya itu ya, yang penting utamanya adalah alat pemotongnya, yaitu guntingnya harus steril benar dari virus. Iya, pemangkasan ujung ya, potting. Itu kalau tanaman sudah nyampe ke gantangan paling atas, udah nyampe penuh gantungan paling atas, baru kita potong sekitar 30 ruas. Buat manfaatnya ya untuk tanamannya supaya untuk mengurangi penyerapan nutrisi, supaya fokusnya ke buahnya saja, mengurangi nutrisi ke atas, langsung fokus langsung ke buah. Itu pakai mesin khusus, mesin pompa akuarium yang kapasitas ketinggian 4 meter lah, 3 meter 4 meter. Itu bisa nyampe ya, kalau tergantung ukurannya ya. Kalau ukurannya besar ya mencapai sekitar 20 juta, atau kalau kecil sekitar 15 juta. Kalau ini hampir rata-rata 1,5 kilo. Ini 800 pohon. Ini 10 kali 17 meter. Jarak antara tanaman itu 40 cm. Kalau saya sendiri ambil dari lantai tanah bawah itu sekitar 70 cm kurang lebihnya. Di daerah Purwokerto, Banyumas, dan yang kemarin sama yang di Cilacap juga. Itu ya sudah pernah. Itu lewat kan saya ngasihnya langsung ke itu utamanya, orang yang utama. Langsung yang kedua itu harus pemakingan langsung ke toko-toko buah yang terkenal, langsung ke Rita Mall juga. T-nya harus ya memenuhi syarat, itu harus melonnya benar-benar bagus. Nah, gimana bentuknya juga bagus, langsung tingkat kemanisannya juga harus lebih bagus. Saat ini sudah 77 lah AST. Masa ini sudah, itu biasanya kita cek itu aliran pengairannya.
dari selang drip kita kontrol supaya tidak macet. Nanti kan akibatnya kalau macet air tidak mengalir kan bisa pohonnya layu kering. Kontrol pompa, keadaannya pompa masih bagus dan masih kadang-kadang kan ada yang mati, kalau mati mendadak. Kalau kontrol tanamannya kita harus kontrol itu bagian batang pohonnya sama batang ujung daunnya. Kita lihat ujung daunnya masih seger atau enggak. Kalau terdapat ada bentuk-bentuk ciri-cirinya, ada embun tepung atau jenis daun busuk, itu kan bisa kelihatan. Itu namanya, itu biasanya yang sangat menyusahkan itu kalau masa awal penanaman itu biasanya itu penyakitnya itu ketuk kebul. Pakai sejenis perangkap lalat kebul ya. Kita pasang pakai perangkat. Kalau kita setiap satu jalur kita kasih perangkat lalat kebul. Ini bentuknya bentuk glumon, khusus glumon. Jadi itu seperti lalat perangkat juga untuk perangkat lalat buah sih langsung. Kita biasanya pakai botol aqua bekas, kita lemnya kita oles, kita gantung setiap dekat tanamannya untuk menghindari kutu kebul. Iya, kalau cuaca sih ya kalau di greenhouse ya kadang berpengaruh juga ya juga, tapi ya kadang iya kadang enggak sih. Kalau musim yang penting kalau di greenhouse yang di tempatnya yang begitu kena sinar matahari, enggak ada kehalang pohon sih, musim semua bagus. Cuman kalau yang tempatnya kurang kena sinar matahari itu kalau di musim-musim penghujan itu sangat kurang bagus lah untuk jenis hidroponik, karena melon di greenhouse lah, karena cuacanya kan lembab kadang-kadang jadi menimbulkan di pohon biasanya jamur atau sejenis jamur ya, biasanya itu embun tepung atau embun. Pernah nanam gold melon Sakata Glamour. Ya jenisnya hampir sama melon golden aroma, bentuknya sama. Perawatannya sih sama mas, cuman bedanya itu umur panennya, jangka waktunya. Yang kalau melon golden aroma agak lama sih 80 hari. Kalau yang sedih Sakata Glamour atau Kinanti atau Sweetnet kan kalau 70 atau 65 hari sudah panen. Itu ya dari desa sendiri. Pertamanya sih ngikut sama orangnya. Iya mirip. Ya, maksudnya Avemik tapi racikan sendiri. Ya, maksudnya bahan bakunya itu dari Merauke. Kita racik sendiri. Posisinya sama, tapi lebih bagus racikan sendiri sih. Kalau matang itu biasanya netnya kan sudah kelihatan. Kalau melon golden aroma sudah netnya udah kelihatan abu-abu gini lah ya. Mulai coklat-coklatan langsung. Kalau ditepuk itu udah kedengaran. Iya, kita pohonnya harus mulai cabut langsung. Potong langsung kita cabut. Baru kita bersihkan pohonnya sama akarnya di dalam, baru kita bersihkan juga paralonnya, kita sterilkan. Sudah bersih, baru kita sterilkan lagi. Kurang lebih 10 hari lah, ketentuan sendiri. Kalau tinggi minimalnya 3 meter lah. Plastiknya itu pakai plastik UV. Kalau untuk harga eceran di tempat sekitaran 30-35, masih di tempat di lokasi langsung petik biasanya. Ya kalau melon golden aroma itu harganya hampir stabil lah. Iya, nggak terlalu jauh. Kalau biasanya pemesanan cepat dan harganya agak naik itu biasanya pas bulan puasa lah, bulan Ramadan. Itu hal yang perlu diperhatikan untuk petani melon milenial hidroponik khususnya di greenhouse. Pertama, sebelum penanaman dilakukan harus kita lakukan sterilisasi greenhouse. Sebelum kita tanami harus kita adakan penyemprotan dahulu di sekeliling sekitar greenhouse. Dan untuk lebih bagusnya untuk melon di perawatan di greenhouse itu kita ambil dengan cara penyemprotan itu tergantung. Kadang-kadang kalau tidak ada jenis-jenis terjadinya atau penyebabnya terserang hama, kita jangan lakukan penyemprotan terlebih dahulu, atau ya kita lakukan hanya untuk pencegahan sekali. Saat itu juga kita adakan penyemprotan lah sekitar 1 minggu sekali untuk pencegahan. Kalau nggak ada sejenis terserang hama atau gimana virus atau gimana ya kita tidak adakan penyemprotan saja. Untuk itu efisiennya langsung.
supaya melon itu terjaga kualitasnya di Grand.